Arkabasa, Flipbook, pengenalan nama bunga, buah-buahan trilingual berbasis augmented reality dan audio barcode berbahan limbah kayu untuk meningkatkan pengetahuan berbahasa Jawa pada anak sekolah dasar. Disusun oleh Ketua Shirley Yuanita Wandani, NIM 23020114092 dengan anggota 1 Devina Rohmanintias 23020114114 serta anggota 2 yaitu Dewi Iza Fitriani dengan NIM 23020124111. Deskripsi produk. Arkabasa adalah sebuah flipbook edukatif trilingual dalam bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris yang mengenalkan nama-nama bunga pada buah-buahan kepada siswa sekolah dasar. Flipbook ini dilengkapi dengan teknologi augmented reality dan audio barcode sehingga anak-anak dapat membaca, mendengar, dan melihat objek bunga serta buah dalam bentuk 3 dimensi secara interaktif. Keunikan lain dari produk ini adalah menggunakan limbah kayu sebagai bahan dasar, menjadikannya ramah lingkungan sekaligus artistik. Arkabasa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Jawa pada anak-anak melalui media belajar yang menarik dan inovatif. Struktur tim pengelola usaha produk Arkabasa yaitu yang pertama tim desain. Tim ini bertanggung jawab atas visual dan tampilan flipbook, yaitu mendesain layout halaman flipbook agar menarik untuk anak-anak. Kemudian membuat ilustrasi bunga dan buah yang sesuai dengan gaya anak sekolah dasar. Kemudian menyusun elemen visual trilingual dalam bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris yang edukatif. Kemudian mendesain cover dan kemasan berbahan limbah kayu agar ramah lingkungan dan estetis. Yang kedua adalah tim teknologi. Tim ini menangani integrasi teknologi augmented reality dan audio barcode, yaitu mengembangkan aplikasi AR yang mampu memunculkan objek 3 dimensi dari gambar di flipbook, kemudian menghubungkan suara atau audio barcode dengan kata dalam 3 bahasa, memastikan setiap fitur teknologi berjalan optimal dan user-friendly untuk anak SD. Yang terakhir yaitu melakukan uji coba dan debug aplikasi secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah tim pemasaran. Tim ini fokus pada promosi, distribusi, dan pemasaran produk. Peran tim ini yaitu menyusun strategi pemasaran kreatif, termasuk kampanye digital dan edukatif di sekolah dasar. Kemudian membuat konten promosi dalam bentuk poster, video di media sosial ataupun offline. Kemudian menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan, sekolah, serta komunitas pegiat ilustrasi, serta mengelola distribusi dan penjualan baik secara offline maupun online. Proses pembuatan produk Arkabasa. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap awal yang menentukan arah pengembangan produk, kegiatan yang dilakukan yaitu pertama, identifikasi kebutuhan pengguna, baik anak SD maupun guru. Yang kedua yaitu penentuan konsep flipbook dalam trilingual Jawa, Indonesia, dan Inggris berbasis AR dan audio barcode. Kemudian yang ketiga, perencanaan bahan menggunakan limbah kayu sebagai media utama. Yang keempat yaitu penyusunan tim kerja, desain teknologi maupun pemasaran. Yang kedua yaitu tahap routing. Routing adalah tahapan pengurutan alur kerja produksi. Kegiatannya meliputi yang pertama, menentukan urutan kerja dari desain, produksi kayu, cetak isi, pemasangan barcode, dan AR. Kemudian yang terakhir adalah pengemasan. Yang kedua,
pembagian tugas tiap tim sesuai spesialisasi. Yang ketiga, yaitu penentuan software dan mesin yang dibutuhkan, semisal scanner, printer, barcode, ataupun pemrograman AR. Tahapan yang ketiga yaitu penjadwalan produk. Penjadwalan dilakukan untuk efisiensi waktu dan sumber daya. Yang pertama, yaitu menyusun timeline produksi dari awal hingga siap dipasarkan. Yang kedua, yaitu menetapkan target penyelesaian tiap tahapan. Desain selesai dalam 1 minggu, coding AR dalam 10 hari. Kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan jadwal produksi dengan ketersediaan bahan dalam bentuk limbah kayu, tinta, ataupun perangkatnya. Yang keempat, adapun tahapan evaluasi, yaitu tahap akhir untuk memastikan produk siap digunakan. Kegiatannya meliputi yang pertama, uji coba produk pada anak-anak dan guru. Yang kedua yaitu menilai kualitas flipbook dari sisi desain, kekuatan, bahasa, fungsi AR, dan audio barcode. Yang ketiga yaitu mengumpulkan feedback untuk penyempurnaan produk. Yang terakhir kemudian melakukan revisi jika diperlukan sebelum produksi massal. Rencana pemasaran produk Arka Boso, flipbook training wall berbasis AR dan audio barcode berbahan limbah kayu. Yang pertama, desain kemasan. Kemasan menjadi daya tarik awal bagi konsumen. Rencana desain kemasan meliputi yang pertama, menggunakan bahan limbah kayu sebagai cover flipbook agar ramah lingkungan dan unik. Yang kedua, desain visual menarik, berwarna cerah dengan ilustrasi bunga dan buah. Yang ketiga, dilengkapi dengan label training wall berbahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris. Yang ketiga, terdapat ikon AR dan audio barcode sebagai penanda fitur teknologi. Yang kelima, kemasan aman untuk anak-anak dan tahan lama. Yang kedua, strategi promosi. Promosi bertujuan mengenalkan dan menarik minat pasar terhadap Arka Boso. Strategi yang digunakan yang pertama, promosi digital melalui media sosial, video interaktif, dan website edukasi. Yang kedua, kunjungan ke sekolah, demo langsung cara penggunaan flipbook ke SD. Yang ketiga, pameran pendidikan, mengikuti event literasi atau teknologi pendidikan. Yang keempat, kolaborasi dengan dinas pendidikan, komunitas guru, dan influencer edukasi. Yang kelima, penawaran khusus seperti diskon peluncuran atau boarding dengan produk edukatif lainnya. Yang ketiga, saluran distribusi. Distribusi dilakukan untuk menjangkau penggunaan dengan efisien. Saluran yang digunakan yaitu yang pertama, distribusi langsung ke sekolah-sekolah dasar. Yang kedua, marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, dan platform edukasi. Yang ketiga, kerjasama dengan toko buku edukatif dan alat peraga pendidikan. Yang keempat, penjualan melalui website resmi produk. Yang kelima, sistem reseller atau mitra edukatif di daerah. Yang keempat, target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen utama yang menjadi sasaran produk Arka Boso. Target yang dituju meliputi yang pertama, siswa sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 4 sebagai pengguna utama. Yang kedua, guru bahasa Jawa dan guru kelas sebagai pendukung penggunaan di sekolah. Yang ketiga, orang tua yang peduli terhadap literasi dan pelestarian bahasa daerah. Yang keempat, komunitas literasi dan pendidikan, terutama yang fokus pada media pembelajaran inovatif dan pelestarian budaya. Yang kelima, dinas pendidikan yang dapat memfasilitasi program literasi berbasis kearifan lokal. Yang kelima, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran ditentukan berdasarkan kebutuhan dan potensi penerimaan pasar terhadap produk berbasis bahasa daerah. Wilayah yang menjadi fokus yang pertama yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat penggunaan bahasa Jawa. Yang kedua, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat yang masih memiliki penutur aktif bahasa Jawa.
Yang ketiga, sekolah-sekolah berbasis muatan lokal bahasa daerah. Yang keempat, wilayah urban dengan program sekolah inovatif yang mengintegrasi teknologi dan budaya. Dan yang kelima, pemasaran nasional melalui platform online untuk menjangkau penggunaan yang berada di luar Jawa, namun tetap memiliki minat terhadap pembelajaran bahasa daerah. Dengan penetapan target pasar dan wilayah pemasaran yang tepat, Arkaboso dapat menjadi produk edukatif unggulan yang tidak hanya memperkenalkan bahasa Jawa, tetapi juga memadukan unsur budaya, teknologi, dan pelestarian lingkungan secara efektif. Ringkasan dan kesimpulan, Arkabasa adalah media pembelajaran edukatif inovatif yang memadukan budaya dengan teknologi AR dan fitur trilingual. Produk ini dirancang untuk siswa sekolah dasar agar belajar budaya secara menyenangkan dan interaktif dengan strategi pemasaran digital yang tepat. Produk ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan turut melestarikan budaya Jawa secara modern.